Apakah diaspora Indonesia ikut berpolitik? Ah, pertanyaan yang bagus. Belakangan ini saya mendapat surat WhatsApp tentang surat terbuka dari teman-teman kita yang ada di Eropa yang memberikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Itu merupakan satu video cukup bagus, yaitu rangkaian daripada puisi-puisi dari orang-orang yang merasa kecewa dengan keputusan daripada Presiden Jokowi. Kemudian juga ada pernyataan-pernyataan dari teman-teman di LA. Mereka berkumpul menyatakan keprihatinan atau menyatakan dukungan kepada Ganjar, ada menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Ya, jadi basically saya mendapat satu pertanyaan yang menarik. Kobuce katanya, apakah IDN Global ini merupakan sikap dari IDN Global? Ya, surat terbuka ini apakah merupakan sikap IDN Global? Bagaimana sikap dengan Indonesia Diaspora Network Global? Ya, organisasi yang merupakan kita percayai merupakan mewakili daripada diaspora Indonesia kita. Jadi saya mau ceritakan sedikit. Apakah diaspora Indonesia ikut berpolitik? Saya bisa bilang iya, ya. Jadi diaspora Indonesia artinya perantauan Indonesia di luar Indonesia ikut berpolitik, dan kita anjurkan karena kita mau semuanya untuk ikut berpolitik, menyatakan pendapat, memilih pendapat tentunya, dan tentunya ikut berpartisipasi dalam pemilu. Itu yang kita harapkan, ya. Tetapi secara organisasi dari IDN Global, saya kira mereka sudah nyatakan bahwa IDN Global harus tetap netral. Kenapa? Ya, saya mau ceritakan sedikit. Kebetulan saya berada di LA tahun 2012, mulai dari pembentukan, dan saya mengikuti sampai sekarang. Ya, karena mungkin banyak teman-teman eksekutif board kami tidak mengikuti dari tahun 2012, mungkin baru join baru belakangan ini, baru 2 tahun atau 4 tahun terakhir. Tetapi kebetulan saya ikut dari awal dan saya bisa bercerita sedikit lebih daripada teman-teman yang lain. Juga posisi saya saat ini adalah Board of Advisor, jadi badan penasehat dari IDN Global. Ya, jadi ini yang saya lihat. Dari sejarah kami pada waktu pembentukan diaspora Indonesia ini, sebenarnya setiap bahkan pengurus-pengurus penting atau yang di atas itu sebenarnya mempunyai pilihan politik masing-masing, ya. Seperti contohnya Pak Dino Patijalal, yaitu founder daripada IDN Diaspora Indonesia ini, yang beliau waktu itu menjadi dari Partai Demokrat, ya. Waktu itu pemilu beliau bahkan menjadi hampir menjadi 10 dari kandidat presiden yang akan dicalonkan oleh Partai Demokrat. Dari 10 orang kandidat itu, Pak Dino Patijalal masuk di situ. Ya. Terus kemudian saya juga tahu bahwa Pak Edward Wanandi, ya, beliau cukup dekat dengan Pak Luhut Panjaitan, dan waktu itu akan berafiliasi ke Pak Jokowi, ya. Juga kemudian saya tahu juga kalau tidak salah Mbak Nuning, ya, yaitu sekretaris diaspora waktu itu di Jakarta. Kalau tidak salah beliau juga mendukung bukan presiden. Beliau mendukung waktu itu Pak Anies sebagai gubernur. Jadi kami di diaspora ini, pengurus-pengurusnya itu ada berbagai mempunyai pilihan, ya. Tetapi satu hal yang ditekankan di dalam anggaran dasar kami di IDN Global, IDN Global, yaitu bahwa IDN Global sendiri tidak harus netral. Masalahnya karena pengurusnya semua itu dari berbagai ini. Jadi kalau IDN Global mengarahkan ke kiri, ada yang di kanan juga, ya. Karena IDN Global membawahi semuanya, sehingga diputuskan bahwa IDN Global itu netral.
Dan setahu saya saat ini kayaknya baru 2 atau 3 kepengurusan belakangan ini, setiap executive board yang akan dilantik, mereka harus menandatangani satu pernyataan bahwa mereka tidak berpolitik, dalam hal uh, uh, atas nama IDN Global, ya. Tapi sebagai personal tentunya bisa memberikan pilihan dong. Kalau tidak, karena tidak dianjurkan untuk mereka abstain atau golongan putih, tidak. Tapi secara executive board mereka tidak boleh berpolitik, artinya mengatasnamakan executive board atau IDN Global untuk hal itu, ya. Jadi saya ingat juga pada waktu saya masih executive board IDN Global, secara personal saya di LA waktu itu sama-sama teman-teman kami ada waktu itu Rejo, relawan Jokowi waktu itu, ya. Dan banyak juga perwakilan-perwakilan kami, bukan kami tapi teman-teman diaspora Indonesia di negara lain juga seperti itu, ya. Saya secara pribadi, jadi bukan sebagai executive board dari IDN Global gitu. Makanya itu saya harus jelaskan dan itu penting. Jadi kali ini saya pakai logo Board of Trustee dari IDN LA, ya. Nah, jadi ada teman-teman juga tanya, Kobuce, di Eropa, Indonesia diaspora Eropa telah mengeluarkan statement, ya. Bagaimana dia yang di LA, ya? Saya mau ceritakan sedikit ada berbeda sedikit konsep, ya. Jadi di LA Los Angeles ini yang tempat saya IDN Los Angeles. Saya di sini posisinya juga sebagai Board of Trustee, ya. Jadi di Board of Trustee ini kami ada apa? Ini Board of Trustee saya punya dari 2022 sampai 2025. Pimpinannya, presidennya namanya Melanie. Di bawah dari presiden itu ada 10 kami Board of Trustee itu dari pimpinan organisasi, macam-macam organisasi yang ada di LA, ya. Ada mulai dari organisasi misalnya dari Islam, ada dari Buddha, ada perwakilan, ada dari Hindu, ada dari Kristen, juga ada dari masyarakat Batak, ada dari Manado, ada dari Jawa. Jadi pimpinan dari itu masing-masing namanya Board of Trustee, gitu, ya. Nah, terlepas daripada ini ada grup yang lain, teman-teman kami waktu itu mereka dulunya adalah dari relawan Jokowi, ya. Sekarang kebanyakan daripada mereka, ya, tidak semua, berubah menjadi namanya relawan Ganjar, ya. Jadi mereka akan ada akan ada meeting, misalnya di Hollywood Sign mendukung Ganjar, dia membawa poster Ganjar. Tapi ada kelompok lain juga di masyarakat, tentu ada yang mendukung Pak Prabowo, ya, terutama dari kalangan dari kaum Kawanua Manado ada di situ, dan dari kelompok kaum masjid, ya, banyak juga yang mendukung dari Pak Anies, ya, dengan Pak Amin. Jadi ada kelompok-kelompok kita di LA, gitu, ya. Jadi kelompok Ganjar tidak bisa mengatasnamakan bahwa semua LA mempunyai pilihan itu, tapi banyak yang ada di situ, gitu, ya. Begitu juga kelompok Pak Anies, pendukung Pak Anies yang banyak juga dari Partai PKS di kelompok masjid pengajian, tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah suara dari seluruh masyarakat LA, gitu. Tapi sampai saat ini, setahu saya, IDN LA, yaitu Melanie dan ini tidak mengeluarkan pernyataan apa-apa, jadi memilih untuk diam, karena Board of Trustee-nya juga bermacam-macam, pilihannya juga macam-macam, ya. Ada yang mendukung Pak Ganjar, ada yang mendukung Pak Anies di situ, gitu. Begitu pula saya dengar, ya, dan seperti yang saya tahu yang di pusat di IDN Global, ini eksekutif board-nya sudah terpilih yang baru.
Selamat untuk kepemilihan Executive Board dari IDN Global yang baru. Dan banyak dari mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat juga di negara-negara masing-masing dan menjadi ketua pemilu, tim pemilu. Jadi mereka harus lebih netral lagi karena ini betul-betul dari pemilu. Seperti contohnya Ibu Dewi yang ada di Taiwan, uh, dia adalah eksekutif board dari IDN Global, tapi dia juga terlibat dalam pemilu yang mengorganize 230.000 suara. Wah, bayangin aja 230.000 suara mumetnya kayak apa. Dan dia harus betul-betul netral, ya. Terus ada juga Ibu Evi di Meksiko, juga dia membawa tim pemilu. Terus ada juga beberapa, saya lupa, tapi beberapa teman-teman eksekutif board ini adalah ketua-ketua pemilu dari berbagai daerah. Jadi naturally mereka sangat hati-hati untuk ini mengeluarkan pernyataan nanti disangka memihak ini atau memihak itu. Jangan sampai terlihat memihak, ya, karena mereka ketua, terutama yang ketua pemilunya, ya. Kalau jadi itulah yang terjadi. Makanya sampai saat ini memang tampaknya tidak ada pernyataan apa-apa dari IDN Global yang lebih memilih diam atau netral karena anggota eksekutif board-nya ini banyak menjadi ketua pemilu di berbagai negara, ya. Dan kami sangat bangga hal itu, bahwa eksekutif board ini bukan orang sembarangan, tapi orang-orang pilihan dari berbagai daerah di seluruh dunia, ya, orang Indonesia di seluruh dunia. Yang lain juga yang saya mau ceritakan juga selain itu bahwa jadi apa yang bisa dilakukan oleh diaspora, ya. Diaspora Indonesia ini tentu kita tahu bahwa akan ada 7 kursi di DPR yang akan mewakili diaspora Indonesia dan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Jadi diaspora Indonesia dan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat suaranya digabung. Jadi kita ini yang luar negeri nih, ya, suara lu bukan ke Manado, bukan ke Ambon, tapi ke Jakarta, ya, akan ke Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Itu 7 kursi, ya. Dan yang akan diperebutkan oleh hampir 100 caleg nih, ya. Nah, apa yang akan dilakukan? Yang saya dengar Pak Dino Patijalal, yaitu founder Diaspora Indonesia, tapi bukan atas nama IDN Global, tapi atas nama FPCI, ya. Jadi beliau akan menginterview, katanya Desember 2 ini akan menginterview tiga kandidat presiden dari 3 partai itu, ya. Jadi ada Pak Ganjar, Pak Anies, terus Pak Prabowo, gitu. Saya enggak yakin juga apakah dengan wakilnya atau tidak. Tapi beliau akan interview dan harus semuanya bisa diinterview. Terus yang kedua yang bisa dilakukan oleh diaspora Indonesia ini yaitu menginterview jadi semua caleg-caleg ini akan mengirimkan rekaman daripada mereka tentang mereka ke FPCI yang akan di-combine dari satu file sehingga diaspora Indonesia bisa melihat calon-calon caleg-caleg ini. Jadi caleg ini tidak harus keliling dunia, kan besar biayanya. Kalau Indonesia gampang ke Jakarta Pusat, Jakarta Barat, gitu, ya. Ini di situ kampanye di sanalah. Ini kan seluruh dunia, tiketnya berapa banyak sekeliling dunia, ya. Saya juga sebagai bisa sebagai dikatakan pribadi, bisa juga sebagai IDN Indonesia Board of Trustees dari IDN LA, atau bisa juga sebagai Board of Advisor dari IDN Global, juga mencoba menginterview dari berbagai kandidat caleg diaspora dari berbagai maksudnya organisasi, ya. So far saya sudah ada dari Golkar, saya sudah dari Golkar, dari PDIP, dari PKB, ya, yang milih Pak Anies. Jadi yang bisa saya interview, ya, tentu kalau mereka tidak ada bukan karena saya tidak mau, tapi karena mereka tidak bisa dihubungi
atau mereka belum menghubungi saya. Jadi itulah sedikit cerita tentang diaspora Indonesia yang ikut berpolitik, ya. Sekarang udah mulai masa kampanye, ya. Namun kami semua di sini percaya bahwa kandidat-kandidat kali ini oke, oke ya. Dan kami percaya bahwa mereka ini semua pasti akan melakukan semuanya dengan sejujurnya. Jangan khawatir, kami percaya bahwa tidak akan ada kecurangan-kecurangan lah. Karena di kubu Pak Prabowo ada Pak Jokowi di situ dan ada Gibran ya. Dan kami tahu bahwa mereka pasti akan jaga itu. Tentu di kubunya Pak Ganjar ada Pak Mahfud, so impossible lah ada kecurangan di sana juga ya. Dan di kubunya Pak Anies dengan Pak Caimin ada Pak Surya Paloh yang juga kita tahu integritasnya juga bagus untuk menjaga di situ supaya tidak melakukan kecurangan juga. Jadi teman-teman selamat memilih kandidatnya. Saya tahu bahwa ini exciting. Kami melihat ini satu pesta demokrasi Indonesia di mana semua orang akan memilih calonnya masing-masing. Saya sendiri sebagai warga negara Amerika tentu tidak bisa ikut memilih, tapi saya ikut menyemangati dan membantu membagikan informasi dan mendukung supaya pemilu ini bisa berjalan lancar dan aman dan damai sejahtera. Itu yang saya doakan. Semoga kita semua masuk ke dalam pemilu ini tidak berdarah-darah, tidak bermusuhan, tapi dengan senyum. Ya, yang di atasnya ini sudah senyum-senyum, penuh dengan persahabatan. Yang di bawahnya jangan berantem. Terima kasih.